Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya. Bersama saya, Felita Andini. Kunjungi UNESA, Komite Nasional Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok, perkuat kerjasama bidang pendidikan, kebudayaan, dan dialog internasional Indonesia-Cina. Peringati Hari Santri Nasional, UNESA adakan seminar kebangsaan bahas peran santri hadapi tantangan zaman. Dan pemirsa, berikut informasi selengkapnya. Universitas Negeri Surabaya UNESA menjadi tuan rumah kunjungan delegasi Komite Bidang Luar Negeri, Komite Nasional Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok. Kunjungan ini bertujuan mempererat hubungan kerjasama dalam bidang pendidikan, kebudayaan, serta memperkuat dialog internasional antara kedua negara. Rombongan delegasi yang dipimpin oleh Mr. Wang Ning, Ketua Delegasi dan Wakil Ketua Komite Urusan Luar Negeri Chinese People's Political Consultative Conference atau CPPCC, disambut langsung oleh Rektor UNESA, Profesor Dr. Nur Hasan Mkes, bersama jajaran pimpinan universitas pada 8 November 2024. Acara berlangsung di ruang rapat lantai 10, Gedung Rektorat UNESA, di mana kedua pihak berbagi pandangan tentang potensi kolaborasi akademik, program pertukaran pelajar, dan penelitian bersama. Dalam sambutannya, Rektor UNESA mengungkapkan harapannya bahwa kunjungan ini dapat memperluas cakrawala global bagi mahasiswa dan dosen UNESA. Hasan yakin bahwa melalui kolaborasi internasional akan memperkuat kualitas pendidikan di UNESA. Hubungan baik antara Indonesia dan Tiongkok turut menjadi harapan bagi mewujudkan peluang kolaborasi khususnya pada 3 keunggulan UNESA, yaitu olahraga, seni, dan pelayanan disabilitas. Sementara itu, perwakilan delegasi Komite Luar Negeri Tiongkok menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari UNESA dan menyatakan ketertarikannya untuk membangun kerjasama yang lebih erat. CPPCC sangat terkesan dengan komitmen UNESA dalam mengembangkan pendidikan berbasis global dan siap menjajaki peluang kolaborasi di masa depan, khususnya pada bidang pertanian dan bahasa. Pertemuan antara delegasi dari Tiongkok dan juga Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya dengan pimpinan UNESA tadi menghasilkan beberapa rekomendasi terkait dengan pengembangan kerjasama, terutama di bidang pendidikan online berbasis AI, sehingga semua masyarakat bisa merasakan dampaknya. Yang kedua juga ada beberapa inisiasi lainnya, yaitu pengembangan sektor vokasi, pertanian, bahkan pengembangan pusat studi tentang bahasa dan budaya Indonesia di Tiongkok. Tentu pertemuan ini sangat bagus karena tidak hanya melibatkan universitas dan pemerintah, tapi juga nanti akan membuka sektor-sektor lain tentang kerjasama di dunia industri, pemagangan, dan bahkan pengembangan karir mahasiswa dan alumni. Kunjungan ini diharapkan menjadi awal dari hubungan yang lebih erat antara UNESA dan Komite Nasional Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok atau CPPCC, serta mendukung visi UNESA untuk menjadi universitas yang unggul di tingkat internasional. Dari Surabaya, tim liputan KC Media melaporkan. Program Studi S1 Pendidikan Tata Rias Fakultas Teknik UNESA bersama Pixi Cosmetics gelar kuliah tamu bertajuk Pixi Goes to Campus, Beauty Class Soft Glam Makeup Look. Kuliah tamu ini merupakan implementasi dari mata kuliah personal grooming yang wajib diikuti oleh mahasiswa angkatan 2024. Sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kegiatan pembelajaran di Universitas Negeri Surabaya pada program studi S1 Pendidikan Tata Rias Fakultas Teknik UNESA melibatkan pembelajaran kuliah tamu antara mitra industri yaitu Pixi Cosmetics dengan tajuk Pixi Goes to Campus, Beauty Class Soft Glam Makeup Look. Dihadiri Koor Prodi, dosen S1 Pendidikan Tata Rias FT UNESA, serta tim Pixi Cosmetics, kegiatan kuliah tamu berlangsung meriah dengan nuansa pink dan maroon. Kuliah tamu ini merupakan kegiatan rutin yang diadakan dan telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman pada 11 November 2024 di Auditorium Gedung E1, Lantai 3 FT Kampus 1 UNESA Ketintang.
Ya, kegiatan hari ini itu tentang perkuliahan MBKM ya dengan industri. Di sini kita bekerja sama dengan PT Mandom TBK karena di mana kita harus ada link and match dengan industri di perkuliahan mata kuliah personal grooming di sub kompetensi atau capaian pembelajaran tata rias wajah diri sendiri. Jumlah SKS dalam mata kuliah ini ada 3 SKS. Nah, di sini kita sangat spesial sekali karena mahasiswa kita adalah ada yang disabilitas. Seperti UNESA itu merupakan salah satu kampus ramah disabilitas dan prodi kami ada satu mahasiswa disabilitas tunadaksa. Nah, di sini mahasiswa tersebut mengikuti perkuliahan seperti layaknya mahasiswa biasanya, walaupun dengan ada namanya pembimbingan khusus, namun untuk penilaian, instrumen penilaian dan kompetensi pembelajaran tetap sama semuanya. Sebanyak 140 mahasiswa Prodi S1 Pendidikan Tata Rias FT UNESA Angkatan 2024 untuk mata kuliah Personal Grooming antusias ikuti paparan materi Beauty Class Soft Glam Makeup Look. Kuliah tamu ini diadakan guna meningkatkan kompetensi mahasiswa di bidang tata rias. Untuk mahasiswa difabel, alhamdulillah UNESA kan sudah ramah sekali. Otomatis sarana prasarana aksesibilitasnya juga sudah memadai, apalagi di Fakultas Teknik. Nah, di sini mempermudah sekali. Dan kenapa mahasiswa difabel suka masuk di prodi kami ya? Sangat banyak sekali. Itu karena mungkin mereka mencari skill dan kompetensinya. Karena di prodi kami bukan hanya lulus itu berijazah SPD, namun anak-anak juga dibekali sertifikat kompetensi yang dinyatakan kompeten untuk di dunia usaha maupun di perusahaan dan maupun jadi guru seperti itu. Walaupun agak dadak kan ini kan seminggu aja ya, tapi saya merasa bangga dapat menyelenggarakan acara yang menurut saya cukup besar gitu loh Kak. Berharapnya sih semoga dari UNESA dan BISI sama-sama berkembang maju terus gitu sih Kak. Pada sesi pemaparan materi Beauty Class Soft Glam Makeup Look, teknik dasar pemakaian makeup, tips dan trik dibagikan oleh Henny Puspitasari dari Habs Beauty MUA. Jadi tema kita hari ini tuh sebenarnya soft glam makeup look. Jadi kita mau pengen biar tetap sehari-hari tampil cantik, tampil glowing gitu kan. Jadi biar kalau misal kemana-mana nggak kayak insecure banget nih, muka udah kayak kucel banget, enggak. Jadi kita ada teknik gimana caranya makeup simple tapi tetap glamour. Tips untuk teman-teman semuanya dalam bermakeup gitu kan, usahain cari produk yang memang benar-benar sangat nyaman untuk dipakai sehari-hari gitu ya. Yang pertama itu, yang kedua adalah kalau misal kita bermakeup, coba dicek apakah kandungan-kandungan itu bikin makeup kita itu makin bikin muka kita jadi breakout atau enggak. Nah itu tuh dicek dari kandungannya kayak gitu. Jadi usahain kalau misal bermakeup sering-sering latihan, sering-sering praktekin biar bisa lebih lincah dan lebih cepat untuk dalam bermakeup kayak gitu. Pada kesempatan yang sama, berbagai kegiatan menarik dilakukan mulai dari kuis hingga games, serta sharing session bersama para beauty expert dan beauty enthusiast yang bertugas mendampingi mahasiswa selama kuliah tamu berlangsung. Dari Surabaya, Tia Ezar dan Fitranto Wahyu melaporkan. Universitas Negeri Surabaya gelar seminar kebangsaan untuk peringati Hari Santri Nasional dengan tema Santri Menjawab Tantangan Zaman, Inovasi, Integritas, dan Keberagamaan. Tujuan diadakannya kegiatan ini agar semangat juang santri Indonesia menjadi teladan bagi sivitas akademika UNESA. Universitas Negeri Surabaya gelar seminar kebangsaan dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional dengan tema Santri Menjawab Tantangan Zaman, Inovasi, Integritas, dan Keberagaman pada 13 November 2024 di Auditorium Lantai 11 Rektorat UNESA Kampus 2 Lidah Wetan dan ditayangkan langsung di kanal YouTube Official UNESA. Menurut Ketua Pelaksana Syafiul Anam PhD, tujuan digelarnya kegiatan ini selain untuk mengenang jasa serta kiprah ulama dan santri dalam sejarah kemerdekaan dan perkembangan di Indonesia, kegiatan ini juga menjadi wadah pengetahuan bagi mahasiswa di lingkung UNESA. Rektor UNESA, Profesor Dr. Nur Hasan Mkes, akrab disapa Ca Hasan, hadir bersama Wakil Rektor 1, Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan dan Alumni UNESA, Profesor Dr. Matlazim MSI, beserta jajaran pimpinan fakultas dan lembaga, serta mahasiswa jalur prestasi keagamaan di lingkung kampus para juara ini. Sebagai narasumber pada seminar kebangsaan ini, yaitu Ketua PWNU Jawa Timur, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau dikenal dengan sebutan Gus Kikin, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Asrorun Ni'am Soleh SAG LCMA, serta Guru Besar Bidang Pendidikan Agama Islam UNESA, Profesor Dr. Haji Muhammad Turhaniani MA. Para narasumber memberi paparan materi sesuai dengan tema yang diangkat pada peringatan Hari Santri Nasional.
di dalam perspektif santri ada keseimbangan antara dimensi duniawi dan ukhrawi. Keharusan untuk menuntut kepatuhan aspek syar'i pada saat yang sama dituntut untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Dengan demikian, ilmu keagamaan menjadi fondasi di dalam aktivitas kehidupan. Setelah itu, dia juga dituntut untuk ilmu-ilmu profan. Ada ilmu fisika, ada ilmu kedokteran, ada ilmu biologi, yang semuanya ditujukan untuk kepentingan kemanusiaan. Perlu ada yang mendalami ilmu keagamaan, itu tafaqquh fiddin. Untuk kepentingan apa? Kepentingan menjadi rujukan nanti kalau ada masalah-masalah keagamaan. Dengan demikian, diversifikasi ilmu pengetahuan itu menjadi penting bagi para santri sesuai dengan minatnya. Kuncinya yang terakhir, setelah minat ditemukan, belajar yang rajin, kemudian kontribusi bagi masyarakat secara nyata. Ya. Dengan adanya seminar kebangsaan dalam memperingati Hari Santri Nasional, Sivitas Akademika UNESA, terutama mahasiswa di lingkung UNESA, diharapkan mampu menjadi penggerak perubahan dan meningkatkan semangat juang santri Indonesia untuk mengukir prestasi. Dari Surabaya, Tia Ezar dan Tambang Waskito melaporkan. Grand Final pemilihan Putra-Putri UNESA tahun 2024 hadirkan 11 pasangan perwakilan fakultas yang ada di kampus 1 dan 2 UNESA. Selain melahirkan pemenang Putra-Putri UNESA 2024, pada ajang ini juga memberikan penghargaan dengan berbagai kriteria penilaian. Grand Final pemilihan Putra-Putri UNESA 2024 menjadi ajang yang ditunggu-tunggu para finalis dari 11 fakultas yang ada di kampus 1 dan 2 UNESA setelah serangkaian kegiatan dijalani untuk menunjukkan kemampuan masing-masing. Tempat untuk kita para mahasiswa menunjukkan komitmen dan kontribusi sebagai simbol potensi diri bahwa kita bisa berkiprah melakukan inovasi sebagai mahasiswa. Karena ke depan tantangannya semakin kompleks, dinamika kehidupan tidak hanya membutuhkan keterampilan akademik, tetapi soft skill dan kompetisi prestasi yang Anda punya, ini akan menambah portofolio bagi teman-teman semua. Berlangsung di Geraha Sawunggaling Kampus 2 UNESA Lidawetan pada 8 November 2024, kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, Kerjasama, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Dr. Martadi MSN. Dalam sambutannya, Wakil Rektor 4 menyampaikan pesan agar putra-putri UNESA yang terpilih senantiasa menjaga nama baik dan marwah UNESA. Kalian semua adalah garda terdepan wajah UNESA. Hampir pasti dalam setiap momentum penting UNESA, pasti paling depan adalah para putra-putri kampus. Nggak mungkin dosen yang jemput pasti putra-putri mendampingi Pak Rektor, nggak mungkin. Saya aja belum tentu mendampingi. Ketika ada kunjungan presiden, pasti putra-putri kampus yang di depan. Oleh sebab itu, pesan saya, tolong jaga marwah UNESA. Karena di pundak kalian, di dalam diri kalian melekat ya nama baik, branding dari UNESA. Saya titipkan nama baik UNESA, lembaga untuk kalian semua. 11 fakultas yang mengikuti ajang pemilihan Putra-Putri UNESA 2024 ini diantaranya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Vokasi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Fakultas Psikologi, dan Fakultas Kedokteran. Masing-masing mengirimkan delegasi terbaiknya untuk maju di ajang pencarian bakat ini. Tahun ini Grand Final pemilihan Putra-Putri UNESA turut mengundang orang tua finalis, keluarga, kerabat, dan kolega, serta supporter untuk memberikan semangat bagi para finalis dengan membawa beragam pernak-pernik dukungan dan yel-yel jargon terbaik bagi pasangan fakultasnya. Gelar Putra-Putri UNESA 2024 dinobatkan kepada M. Daki Mameru Alam dan Novita Suzimri Billy dari Visipol. Selanjutnya runner-up 1 diraih oleh delegasi putra dari FH dan delegasi putri dari FPS. Sementara runner-up 2 diraih delegasi putra dari FIKK dan delegasi putri dari Fakultas Teknik. Dari Surabaya, Tia Ezar dan Tambang Waskito melaporkan.
Dalam upaya meningkatkan prestasi olahraga petang di Indonesia, Pengurus Besar Federasi Olahraga Petang Indonesia atau PBVOPI menggelar penataran pelatih petang tingkat nasional. Kegiatan yang diikuti oleh 20 pelatih terpilih dari seluruh Indonesia ini bertujuan untuk memberikan bekal 5 dan keterampilan terbaru dalam melatih olahraga petang. Universitas Negeri Surabaya dipercaya untuk menjadi tempat pelaksanaan penataran pelatih petang tingkat nasional. Kegiatan yang berlangsung pada 13 hingga 15 November 2024 ini merupakan rangkaian agenda Pengurus Besar Federasi Olahraga Petang Indonesia atau PBVOPI. Karena ini merupakan agenda resmi dari PBVOPI dan merupakan pertama kali dari kepengurusan yang baru ditata dengan istilahnya ada prasyarat khusus untuk mengikuti penataran pelatih. Satu adalah rekomendasi dari Pemprov. Kemudian yang kedua, mereka yang ikut penataran pelatih ini mempunyai lisensi pelatih tingkat daerah supaya teman-teman itu ada jenjang yang lebih jelas terhadap karir kepelatihan. Pelatihan ini kan selama 3 hari tanggal 13 sampai 15. Di situ nanti ada penugasan-penugasan khusus para calon pelatih nasional itu mempunyai harus membuat periodisasi latihan, kemudian membuat video-video yang terkait dengan tactical game yang menerapkan hasil latihannya kepada peserta didik. Setelah melalui proses seleksi yang ketat, 20 pelatih petang terbaik dari 10 provinsi di Indonesia terpilih untuk mengikuti penataran pelatih petang tingkat nasional. Selama masa penataran, peserta mendapatkan materi pelatihan yang komprehensif mulai dari aspek fisik, teknik, strategi, hingga psikologi olahraga. Luar biasa ya, kemarin tuh di hari pertama itu kita materi dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Pertama kita diajarin sejarahnya VOPI, kemudian kita diajarin membentuk karakter atlet, kemudian berikutnya kami diajari untuk membuat menjaga mental atlet dan macam-macam. Kalau hari ini kita belajar tekniknya. Selanjutnya, usai mengikuti rangkaian penataran dan penilaian di Universitas Negeri Surabaya, para pelatih petang tersebut akan mendapatkan lisensi resmi dari PBVOPI. Melalui agenda ini, diharapkan para pelatih dapat menciptakan program latihan yang efektif sehingga mampu melahirkan atlet petang dengan kualitas prima. Dari Surabaya, Putri Syafi dan Zulfaili Yahya melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya, Felita Andini, tetap sehat dan sampai jumpa.